Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, Tesla udah balik lagi ke channel Sodik ini dan video Om Gadget episode kesekian ini. Gue mau bahas tentang gadget dari ekosistemnya Huawei lagi. Itu ada Huawei FreeBuds 3i. Ini adalah sebuah earphone, earset TWS, True Wireless System. Dan TWS ini menurut gue yang paling pas kalau gue bilang harganya nggak kemahalan juga nggak kemurahan gitu. Jadi yang kita tahu Huawei saat ini di pasaran lagi ada di pasar Indonesia lagi ada 3 TWS yaitu FreeBuds 3 yang harganya sekitar 2,2 atau 2,5 juta gue lupa. Terus ini FreeBuds 3i ini harganya sekitar 1,4 jutaan. Terus di bawahnya ini ada FreeBuds Lite yang harganya sekitar 700 atau 800 ribu. Ini justru yang paling banyak orang rekomendasikan karena harganya lebih terjangkau, udah punya noise cancelling. Ini penting, seolah-olah dia jadi kayak headset TWS yang harganya di atas 2 juta dan kualitas suaranya itu cocok buat musik, itu bassnya itu katanya bagus. Gue penasaran, makanya gue beli dan kita cobain. Yuk. Ya Nets, ini dia kemasannya Huawei FreeBuds 3i. Ini bentuk kemasannya mirip aksesoris Huawei yang lain kayak smartwatch, smartband, dan ya headset. Ini ada nama produknya, logo Huawei, terus kemasan foto produk Huawei FreeBuds 3i. Keliling polos, di sini ada keterangannya. Gue beli yang warna hitam dan ini buat ngebuktiin keaslian si Huawei ini. Dan ini udah garasi resmi Indonesia ya. Terus di belakangnya ada beberapa keterangan dari berbagai bahasa. Intinya tulisannya sih Active Noise Cancellation ya. Jadi itu fitur unggulan dari Huawei FreeBuds 3i. Dan Huawei FreeBuds 3i ini bisa kalian dapetin harga barunya itu Rp1.399.000. Cuma gue ini beli yang X review dari teman reviewer gue itu Mas Wasa Wirman. Thank you Mas Wasa udah mewariskan FreeBuds-nya buat gue. Dan pas lu buka ini kemasannya kardus atau karton tebal. Pas kalian buka Nets, di dalamnya ada FreeBuds 3i-nya. Ini kita singkirin dulu. Terus ada kompartemen lagi, ada 2 kompartemen di dalamnya. Yang pertama ini yang lebih besar. Ini ada stiker email. Yang lebih besar itu ada buku doang ya, khas dari aksesoris Huawei. Pasti bukunya dari berbagai bahasa di dunia karena dia cuma bikin satu kemasan buat banyak gitu. Ini ada FreeBuds 3i, buku petunjuk. Terus ini aplikasi Huawei Highlink-nya buat experience yang lebih baik dari Huawei FreeBuds 3i ini. Nanti kita installin aplikasi Highlink-nya. Terus ada kartu garansi yang juga tebel banget kartu garansinya. Terakhir ada safety information. Ini tebel-tebel banget bukunya karena dari berbagai bahasa ya, jadi tebal begini. Next, kompartemen yang lebih kecil sepertinya ini kabel harusnya buat ngecas. Ya betul. Ini ada ear tips pilihan atau varian ear tipsnya. Yang kepasang pasti yang medium, biasanya ini yang small sama large-nya pasti ada di sini. Jadi bisa disesuaikan aja earbuds-nya atau ear tipsnya. Terus ada kabel data buat ngecharge. Nah, ini dari USB-A ke USB Type-C kan jenis kabel datanya. Oke, sekarang fokus ke FreeBuds 3i-nya. Nah, ini keren nih. Susah fokus Nets karena terlalu glossy ya, terlalu mengkilap. Ini yang gue beli warna hitam. Bentuknya ya segenggaman tangan doang, lonjong gitu, kayak pebble. Dan ada logo Huawei abu-abu, jadi nggak terlalu kelihatan logo Huawei-nya. Terus di bagian sini ada buat ngebuka. Ini indikator buat koneksi. Di bagian bawah polos, di bagian belakang ada tombol buat pairing dan juga ada port micro USB Type-C. Ini kalau dibuka ya terkuak. 2 headsetnya, dan by the way ini bahannya full plastik semuanya. Terus ya enak digenggam karena semuanya ngelengkung, tapi walaupun plastik ini solid banget. Beda lah sama headset 250.000 yang sebelumnya gua review itu si Plexton. Ini lebih solid jelas dan lebih berat. Kita coba angkat headsetnya. Nah, ini bentuk headsetnya ada 2. Ya iyalah ada 2. Ini juga bahannya kokoh sih, mirip-mirip AirPods lah, nggak kelihatan nggak kacangan lah. Sebenarnya lebih ringan headset yang harganya 200 ribuan. Kalau ini lebih berat gitu. Tapi ya mungkin masih enak. Terus ini ada mic sepertinya. Bagian bawah ini ada list silver dan agak panjang. Terus ini ada magnetic chargingnya dan ini ada earbuds-nya. Earbuds-nya bisa kita ganti-ganti, bisa kita copot kayak gini terus diganti sama ukuran yang varian yang lain yang ada di paket penjualannya.
Dan kalau diperhatiin bentuknya agak pipih ya earbudsnya ini, jadi ini mirip-mirip AirPod Pro yang agak pipih ininya, nggak terlalu bulat banget kayak misalnya headset lain. Dan fittingnya ini enak banget sih, udah gue cobain, fittingnya enak. Terus kita coba koneksiin si FreeBuds ini ke handphone. Kebetulan gue pakai Huawei Nova 5, ini Nova 7, dan kita coba konekin ya. Nah, kita cobain pairingnya. Untuk pairing yang normal itu nggak perlu pakai aplikasi apa-apaan. Bisa caranya tinggal buka Bluetooth aja ya, layaknya headset atau earphone Bluetooth yang lainnya. Ini dibuka supaya dia connect ke device baru. Ini harus dipencet sekitar 2 detik sampai ngeblink. Nah, kalau udah bling-bling gini, kita cari di handphone kita itu ada. Nah, ini langsung ketahuan nih, Huawei FreeBuds 3i. Tinggal hubungkan, di sini juga di Bluetooth-nya menyandingkan. Ini karena handphone gua Huawei dan udah install aplikasi, jadi modelnya begini ya. Kalau misalnya handphone kalian yang bukan Huawei, itu tinggal ketuk di sini aja terus terhubung. Gitu, Nets. Dan handphone kalian bukan Huawei juga kalian bisa install sendiri nih aplikasi AI Live, bisa kok buat handphone Android lainnya atau iPhone gitu. Jadi kalau misalnya ada AI Live, kalian bisa lihat ini ada Huawei FreeBuds, kemudian bisa lihat kapasitas baterainya, ini di charging case-nya 25%, di headsetnya udah 100%, kemudian bisa perbarui firmware, ini ada firmware-nya juga kok. Waktu itu gue udah pernah perbarui nih, tuh udah sampai versi 1.9.1. Selain itu juga ada deteksi pemakaian, kalau misalnya dipakai ketika dia dicopot maka musiknya akan jeda. Nah, ini asik kalau misalnya pakai aplikasi Huawei AI Live ya. Terus juga dia kalau misalnya udah diinstalin AI Live atau kalian pakai Huawei, connect-nya tuh cepet. Jadi tinggal ditutup gini tuh disconnect dia. Nah, tuh disconnect. Terus kalau misalnya dibuka lagi, tuh dia langsung connect kayak gini. Nah, terus langsung ada icon dia connect-nya. Jadi kayak di AirPods gitu. Asik ya. Tutup. Sekitar berapa detik sampai terputus, kita buka lagi. Nah, dia nongol lagi. Jadi kayak mirip-mirip AirPods. Terus ya udah tinggal buka aja dan pasang ke telinga kalian. Ya Nets, ini udah gue cobain. Satu headsetnya masih nempel ke telinga gue, satu earphone-nya masih nempel ke telinga gue buat cobain nyetel musik. Soalnya kalau misalnya dilepas dari telinga, karena tadi ada deteksi otomatis, dia nggak bakal nyala, musiknya akan kejeda atau misalnya pindah ke speakerphone. Nah, suaranya ini lebih ke bass kalau menurut gua. Bassnya kuat dan low bassnya apalagi suaranya enak banget pokoknya. Jernih, clarity-nya berasa banget dan dentumannya juga berasa. Pokoknya enak banget nih buat dengerin banyak musik pop, rock, klasik, elektronik atau yang ngebeat gitu, buat dugem musik dugem juga kayaknya enak, buat TikTok gitu enak kayaknya. Jadi asik banget buat banyak musik, dan buat nonton video ini suaranya sinematik banget, jadi kayak deru-deru efek sound effect-nya itu berasa banget, Nets. Dan gue nemu satu kekurangan nih, masalah di kontrol touch-nya. Touch button-nya itu ada bagian sini di headset sebelah kanan, dan ini kalau klik sekali atau sentuh sekali itu buat pause dan play. Kalau misalnya diklik 2 kali itu buat next. Kalau misalnya di saat lagi panggilan telepon, klik sekali buat matiin telepon gitu. Kalau misalnya kita tahan, ini nggak ada buat aktifin trigger asisten ya, karena sekarang Huawei pun rata-rata nggak pakai Google Assistant karena nggak ada GMS ya. Terus kalau misalnya ditahan lama, itu dia buat ngaktifin noise cancelling. Jadi karena ini ada aktif noise cancellingnya, pas ditekan lama itu akan aktifin noise cancelling. Kalau misalnya ditekan lama lagi itu buat matiin noise cancellingnya, Net. Dan menurut gua noise cancellingnya ini juga cukup berasa dan bagus sih. Bener-bener kita kayak ada di dalam musiknya gitu. Sekeliling suaranya juga lebih meredam suara bising yang ada di luar. Dan untuk headset yang harganya 1,4 juta, gua rasa mungkin baru ini yang gue rasain enak. Bahkan gue pernah nyobain headset dulu, pernah Samsung Buds, kemudian nyobain juga Razer Hammerhead yang harganya lebih mahal dari ini, yang sampai ke 2 juta. Tapi suaranya lebih enak ini, buat musik loh ya, lebih enak ini. Kekurangan ada di gamenya, nggak ada game mode, atau mungkin gue belum tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas nggak ada game mode.
Jadi ini delaynya berasa banget. Gua rasa ini delaynya antara 120 milisecond ke atas, nggak sampai 65 milisecond kayak headset gaming. So ketika diteken baru ada suara dar, dan ya headset ini nggak cocok buat main game, cocoknya buat dengerin musik sama buat nonton film atau nonton video gitu. Dan untuk baterainya kalau sesuai klaim Huawei, ini gue sih baru nyobain sebentaran doang jadi belum tahu durability baterainya, tapi klaimnya itu sampai 3,5 jam play music untuk masing-masing earphone-nya. 3,5 jam play music standar sih untuk headset TWS. Terus kalau misalnya charging case-nya ini bisa sampai 4 sampai 5 kali charge. Berarti sekitar 14 jam total kalau misalnya pakai casingnya gitu. Dan ini chargingnya cukup cepat pakai USB Type-C kok. Cepet banget sih penuhnya. Oke, itu dia nih, sudah gua unboxing dan gua tes atau gua review si Huawei FreeBuds 3i. Ini benar-benar lebih recommended lah menurut gua dibanding beli FreeBuds 3 yang biasa. Memang desainnya lebih bagus FreeBuds 3 dan itu cocok buat yang kalian nggak bisa pakai headset yang dimasukin ke dalam kuping atau in-ear gitu. Kalau yang FreeBuds 3 kan over-ear doang. Terus dia kualitas suaranya bagus banget buat musik, udah gua cobain dan itu keren banget. Pairingnya sangat mudah, terutama cocok buat kalian yang emang pakai handphone Huawei. Sebenarnya nggak mesti Huawei sih, asal handphonenya Android dan diinstal aplikasi Huawei AI. Itu juga connect-nya jadi seamless kayak yang biasa orang pakai di Apple AirPods sama handphone iPhone gitu. Nah, kayak gitu tinggal buka langsung connect ke handphone Huawei atau handphone Android lainnya gitu, enak. Suaranya enak, latensinya juga nggak nge-lag banget kalau misalnya buat nonton video, kecuali buat game. Buat game tentu masih laggy. Ya, build quality-nya bagus banget dan ada noise cancellingnya. Noise cancellingnya cukup berasa meskipun ya kalau buat kalian yang udah biasa pakai headset mahal, misalnya Sony atau misalnya yang lainnya yang punya active noise cancelling yang lebih bagus, tapi untuk harga 1 jutaan ini worthy banget. So, thanks lu udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.